Halo semuanya, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Kesultanan Yogyakarta. Jika kalian penasaran, kalian dapat tonton video ini selengkapnya. Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Kerajaan Mataram Islam yang terpecah menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kisah berdirinya Kerajaan Mataram Islam itu diawali dengan pemberian daerah kekuasaan atau alas mentao dari Kesultanan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya, terhadap Ki Ageng Pamanahan setelah Ki Ageng Pamanahan berhasil mengalahkan musuhnya, yaitu Arya Penangsang. Kemudian, pada tahun 1577, Ki Ageng Pamanahan itu membuat sebuah keraton di daerah Kota Gede sebagai pusat pemerintahannya, hingga beliau wafat pada tahun 1584 sebagai pengikut setia dari Kesultanan Pajang. Setelah Ki Ageng Pamanahan mangkat, Kerajaan Mataram dilanjutkan oleh putranya, yakni Danang Sutawijaya. Namun, Sutawijaya konon tidak mau tunduk dan juga patuh kepada Kesultanan Pajang. Justru, Sutawijaya ini berniat menghancurkan Kesultanan Pajang untuk memperluas wilayah kekuasaan Mataram. Di dalam versi lain pula, Sutawijaya ini semata-mata hanya ingin melepas dari dominasi Kesultanan Pajang. Akhirnya, Sultan Pajang mengetahui niat tersebut dan memutuskan menyerang Mataram pada tahun 1587. Namun, tanpa disangka, saat pasukan Kesultanan Pajang hendak menyerang Mataram, pasukan ini terkena dampak letusan Gunung Merapi, hingga akhirnya pasukan Kesultanan Pajang ini kewalahan dan hancur. Dalam versi lain pula, itu disebutkan bahwa Kesultanan Pajang itu kalah saat melawan pasukan Sutawijaya dan juga Mataram. Lalu 1 tahun kemudian, Mataram menjadi sebuah kerajaan dan Sutawijaya itu mentasbihkan diri sebagai Raja Mataram yang berdaulat dengan gelar Panembahan Senopati Ingalaga Saidin Panatagama, yang berarti panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Mulai saat itu, Kerajaan Mataram berkembang pesat menjadi sebuah kerajaan yang besar dan menjadi penguasa Pulau Jawa yang besar dan juga disegani. Setelah mangkatnya Panembahan Senopati pada tahun 1601, Raja Mataram selanjutnya ini digantikan oleh putranya, yaitu Mas Jolang, yang dikenal juga dengan gelar Panembahan Seda ing Krapyak. Setelah wafat pada tahun 1613, Mas Jolang itu digantikan oleh anaknya, yaitu Pangeran Arya Martapura, dan dilanjutkan oleh kakaknya, yakni Raden Mas Rangsang, yang juga lebih dikenal sebagai Prabu Pandita Hanyakrakusuma, dan bergelar Sultan Agung Senopati Ingalaga Abdurrahman. Pada masa kekuasaan Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung, Kerajaan Mataram ini berada pada puncak kejayaannya dan juga berkembang dengan sangat pesat di segala bidang. Kerajaan Mataram ini semakin kuat dan juga makmur sampai akhirnya Sultan Agung digantikan oleh putranya, yakni Amangkurat I pada tahun 1645. Pada saat itu, masa kejayaan Kerajaan Mataram itu mengalami kemunduran. Kejadian-kejadian yang berbau konflik, perebutan kekuasaan dari dalam maupun dari luar istana akhirnya meruntuhkan Kerajaan Mataram.
Pada saat itu, situasi itu dimanfaatkan oleh penjajah VOC untuk memecah belah kerajaan dengan adanya Perjanjian Gianti pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Perjanjian Gianti ini ditandatangani oleh Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Harting atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mosel. Isi Perjanjian Gianti ialah negara Mataram dibagi menjadi dua, yaitu setengah menjadi hak Kerajaan Surakarta dan setengahnya lagi menjadi hak Pangeran Mangkubumi. Di dalam perjanjian itu pula, Pangeran Mangkubumi diakui menjadi raja atas setengah daerah pedalaman Kerajaan Jawa dengan gelar Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alega Abdul Rahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Setelah selesai perjanjian pembagian daerah itu, Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I itu segera menetapkan bahwa daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga beribu kota di Ngayogyakarta atau Yogyakarta. Nah, ketetapan ini itu diumumkan pada tanggal 13 Maret tahun 1755. Tempat yang dipilih menjadi ibu kota dan juga pusat pemerintahan ialah hutan yang disebut Beringin. Di dalam hutan itu telah ada sebuah desa kecil bernama Pacetokan. Di dalam desa kecil itu terdapat suatu pesanggerahan dinamai Garjitowati. Garjitowati ini dibuat oleh Susuhunan Pakubuwono II dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodhya. Setelah penetapan ibu kota dan pemerintahan diumumkan, Sultan Hamengkubuwono I segera memerintahkan rakyatnya untuk membabat hutan Beringin yang nantinya akan didirikan sebuah keraton. Sebelum keraton itu jadi, Sultan Hamengkubuwono I itu berkenan menempati pesanggerahan Amberketawang di daerah Gamping. Pada saat itu, pesanggerahan ini itu juga sedang dalam masa pengerjaannya. Lalu, Sultan Hamengkubuwono itu menempati pesanggerahan tersebut pada tanggal 9 Oktober tahun 1755. Dari tempat inilah, beliau selalu mengawasi dan juga mengatur pembangunan keraton yang sedang dikerjakan. Setahun kemudian, Sultan Hamengkubuwono I berkenan memasuki istana baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian, berdirilah kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Lalu, pesanggerahan Amberketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengkubuwono untuk berpindah menetap di keraton yang baru. Peresmian keraton ini terjadi pada tanggal 7 Oktober 1756. Kota Yogyakarta ini dibangun pada tahun 1755 bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I di hutan Beringin, suatu kawasan di antara Sungai Winongo dan Sungai Code, di mana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Hai semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan informasi yang sudah saya sampaikan dan sampai jumpa.